Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Beberapa hari lagi insyaAllah kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, sehat dan afiat. Allah berikan kepada kekuatan kepada kita bisa melaksanakan puasa dan ibadah Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan insyaAllah Ramadan berikutnya fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sayyidus syuhur, terbaik daripada bulan-bulan setahun. Dan bulan itu Allah jadikan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah wajibkan di dalam siang harinya kepada umat Islam untuk melaksanakan berpuasa, dan Allah anjurkan pada malam harinya untuk memperbanyak ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan berpuasa Ramadan sebagaimana puasa juga diwajibkan pada umat yang sebelum kalian. Umat dahulu ada puasa, saudara, tapi bukan Ramadan. Tapi puasa Ramadan khusus untuk umat Nabi Muhammad. La'allakum tattaqun. Tapi puasa itu bukan hanya sekedar untuk kita kuat menahan lapar atau kuat menahan haus. Dengan melaksanakan puasa sehingga kalian menjadi orang yang bisa melindungi diri. Melindungi diri kalian dari siksa neraka, dari hawa nafsu, dari pengaruh syaitan. La'allakum tattaqun. Dalam hadis Nabi SAW menerangkan bagaimana keutamaan bulan puasa Ramadan. Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman, artinya percaya dengan janji Allah daripada pahala yang besar bagi yang melaksanakan puasa Ramadan. Wahtisaban, ikhlas dalam melaksanakannya, bukan karena ingin dipuji, bukan ingin pamer dan lainnya. Ghufira, maka dinyatakan diampuni dosa yang telah berlalu. Hadis yang lain Nabi juga bersabda, Ramadan ila Ramadan, wassalah ila salah, mukaffirat wal jum'ah lil jum'ah mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Ramadan sampai Ramadan berikutnya dalam setahun, Jum'ah sampai Jum'ah berikutnya dalam seminggu, salat sampai salat berikutnya dalam setiap waktu, itu adalah sebagai pelebur dosa di antara keduanya, dengan catatan ditinggalkan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar yaitu ma waradal wa'id firtikabih, yang datang ancaman siksa baik ayat atau hadis Nabi bagi yang pelakunya. Semenjak kita bisa menahan diri daripada perbuatan dosa besar, insya Allah berkat Ramadan dosa setahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan bagaimana nilai ibadah di bulan Ramadan. Man taqarraba ila Allah fihi bi fariḍah bi nafilatin faka'annama taqarraba bi fariḍatin fi ghairihi. Wa man taqarraba fihi bi fariḍatin man taqarraba fihi bi nafilatin faka'annama taqarraba bi fariḍatin fi ghairihi. Wa man taqarraba fihi bi fariḍatin faka'annama taqarraba bi 70 fariḍah fi ghairihi. Siapa orang yang beribadah dengan urusan yang sunnah di Ramadan, itu sama dengan ibadah yang wajib di luar Ramadan. Sama di sini yang dimaksud pahalanya. Bukan berarti kita mengqadai yang wajib di selain Ramadan dengan qada sunnah yang ada di Ramadan. Bukan, nilai pahalanya. Siapa orang yang beribadah dengan yang wajib di bulan Ramadan, maka dia akan dicatat pahalanya seperti beribadah dengan yang wajib, 70 wajib di luar Ramadan. Ini semuanya adalah semangat dari Nabi untuk kita benar-benar menghargai itu waktu-waktu kita di bulan Ramadan dan jangan dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, Nabi SAW juga menggambarkan pada setiap hari Ramadan berganti, 2 malaikat akan turun. Yang satu bertugas mengingatkan, ya baghiyal khair aqbil. Orang yang kepingin keberuntungan besar, sekarang kamu tingkatkan, maju terus. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Fi riwayatin adbir. Wahai orang yang pingin berbuat jelek, jangan diteruskan. Kamu berbahaya ada di bulan ini berbuat jelek. Ada satu doa malaikat dari hadis yang panjang, malaikat Jibril berdoa dan diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril berdoa, man adraka Ramadan falam yughfar lah ab'adahu Allah min rahmatih. Siapa orang yang pernah hidup di bulan Ramadan, kok dia tidak mendapatkan ampunan Allah, semoga selalu mendapatkan murka Allah dan Allah jauhkan dari rahmatnya. Amin, kata Rasulullah. Ini adalah gambaran sesungguhnya untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan bagi orang yang beriman mudah sekali. Tapi kok aneh dan ajaib, ada orang yang hidup di Ramadan kok dia mendapatkan laknat Allah. Karena dia tidak pernah berhenti berbuat dosa atau meninggalkan yang wajib. Karena itu penting sekali untuk mengetahui bulan yang hebat ini. Tetapi saudara, dalam melaksanakan puasa tidak cukup hanya menahan makan dan minum. Tetapi inti daripada berpuasa adalah mujahadatun nafas. Kita mentaklukkan nafsu kita. Karena itu adabnya orang berpuasa, jangan banyak tidur di siang hari. Sehingga bagaimana merasakan lemahnya badan, bagaimana merasakan lapar dan haus, itu semuanya adalah untuk menentang nafsu kita. Siang hari kita haus, bukan karena nggak ada air, air tersedia. Bahkan air dingin pun di dalam kulkas ada. Di saat itu bagaimana kita melawan nafsu kita. Nafsu menuntut, kasih aku minum. Tapi kita tinggalkan ajakan nafsu, tapi kita patuh dengan perintah Allah. Kita taklukkan nafsu kita. Begitu juga kita merasakan lapar, perihnya perut. Saat itu kosongnya perut. Bukan karena tidak ada makanan, makanan tersedia. Tapi saat itu nafsu menuntut kita, kita bisa melawan. Kenapa? Allah melarang kita mengikuti nafsu kita. Begitu juga syahwat. Bagaimana kita lagi bangkit syahwat. Tapi istri ada di rumah. Tapi saat itu Allah melarang kita, kita patuh kepada Allah dan kita tidak memenuhi ajakan nafsu atau tuntutan nafsu kita. Itu inti daripada berpuasa, saudara.
Jangan kita bisa melaksanakan itu di bulan Ramadan, kemudian di luar Ramadan kita manjakan nafsu kita. Karena itu banyak orang yang merasakan lapar di bulan Ramadan dan haus tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak loh orang yang merasa dia berpuasa tapi nanti di hari kiamat nggak dapatkan puasa. Cuma pengalaman pernah menahan lapar dan pernah menahan haus. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tujuan utama daripada puasa. Disinilah Nabi SAW menggambarkan bagaimana puasa itu adalah seperti junnah, as-saumu junnah. Puasa itu benteng kita untuk selamat daripada nafsu. Dan nafsu itu adalah pintu utama setan mengganggu kita dan dunia mengganggu kita, merayu kita. As-sawmu junnah. Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum fala yarfuth wa la yafsuk wa la yajhal. Wa idza qatalahu ahadun ashatamu falyaqul inni sha'im. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu tameng. Karena itu kalau hari kita melakukan puasa, jangan ngomong yang tidak benar. Jangan kita berbuat fisik maksiat kepada Allah. Jangan kita berbuat kebodohan, tahu haram dilanggar, tahu maksiat dikerjakan, tahu pahalanya Ramadan tidak semangat ibadah. Bahkan kalau ada orang yang mau memancing emosi kita dicaci, kita diajak untuk rame, maka katakan kepada dia, aku puasa, nggak boleh melakukan itu. Ini gambaran bagaimana kita harus benar-benar menahan nafsu kita ya ikhwani dalam saat itu. Kenapa? Karena nafsu mata kanatil nafsu hayya fahuwa hayya. Siapa orang yang nafsunya masih hidup, maka dia akan menjadi ular yang berbisa dan berbahaya ya ikhwani. Kemudian di malam hari puasa kita dianjurkan untuk berbanyak ibadah. Bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan dalamnya Al-Quran. Di bulan Ramadan ada satu malam pilihan, yaitu yang disebut malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quranul Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam itu nilainya, wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lebih bernilai satu malam itu daripada 1000 bulan. 1000 bulan ya ikhwani kalau dihitung lebih daripada 83 tahun. Ente bisa bayangkan kalau setiap malam Ramadan kita ibadah selama 10 tahun. Berarti kita mendapatkan pahala 830 tahun lebih. Umur siapa umat Muhammad segitu? Malam itu disebut malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh berkah. Malam itu diperintahkan malaikat turun, bahkan Jibril diperintahkan turun untuk memberikan salam orang yang lagi beribadah di malam itu. Salam di sini maksud salam sukses, salam selamat. Kalau kita ketemu dengan orang yang kawin, kita kasih salam. Kita orang yang sukses, kita kasih salam. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun. Malaikat diperintahkan untuk mencari orang beribadah untuk memberikan salam kepada mereka. Itu sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai subuh. Karena itu as-salafuna tidak ada henti-hentinya menggunakan waktu-waktunya di bulan Ramadan siang dan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saatnya kita membuat kebiasaan yang tidak benar, gafle, main kartu, kemudian karambol atau yang lainnya. Ittaqillah ya ikhwani. Tinggalkan itu semuanya, gunakan untuk baca Al-Quran. Lihat as-salafuna as-salihun. Imam Syafi'i setiap hari hatam Al-Quran. Ramadan ditingkatkan 2 kali hatam Al-Quran. Kulla yaum, setiap hari.
Orang-orang dulu begitu ya ikhwani, menghargai Al-Quran. Apalagi malam Ramadan pertama. Jangan sampai kita lengah. Karena di malam Ramadan pertama, Allah nadarallah ila abdi fi awwali lailatin min Ramadan. Wa man nadara ilaihi lam yu'adzibhu. Allah memandang pandangan khusus di malam pertama bulan Ramadan. Siapa mendapatkan pandangan khusus dari Allah di awal Ramadan, maka tidak dinyatakan diadab untuk selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita disaksikan ternyata kita iktikaf di muka TV. Banyak ibadah kepada Allah ya ikhwani. Alhasil ayo, jangan sampai kita masuk Ramadan kemudian kita tidak ada perubahan dan kita tidak bisa mengalahkan nafsu kita. Tidak ada alasan kalau kita terpengaruh sama syaitan. La. Di Ramadan syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan sudah dipenjarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau masih lupa kepada Allah, kita kalau maksiat kepada Allah berarti nafsu kita yang sudah menguasai kita ya ikhwani. Kita kalah dengan diri kita sendiri. Karena itu jadikan Ramadan ini adalah ma'rakah, satu arena kita berperang untuk melawan nafsu kita, sehingga insya Allah keluar Ramadan kita insya Allah sukses. Amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, jauh daripada maksiat daripada Ramadan, dan mudah-mudahan insya Allah kita ketemu ada di Syawal fi khair wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.